Yesus datang itu menyambut 1000 tahun Y2K. Inilah bagi orang Kristen dinamakan Year of the Jesus Kingdom. Itu singkatan dari itu. Bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi, Year of the Jewish Kingdom, atau Yehuda Kingdom. Artinya 1000 tahun terakhir adalah bagi berdirinya singgasana mereka. Ya, mereka menunggu-nunggu sejak 2000 tahun ini, sejak 0 Masehi sampai tahun 2000, munculnya sapi tadi. Sapi ini sekarang sudah ada. Bergembira mereka. Karena disinilah nanti Dajjal akan turun. Mereka yakin the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang. Dan isyarat inilah yang ditampakkan oleh pelaku peledakan WTC, WTC. CIA ya bahasa kitanya. CIA direkturnya mengatakan, kami mohon maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarganya bahwa kami mendapati Usamah bin Laden dan juga keluarganya, Al-Qaeda juga tidak pernah terlibat dalam penghancuran WTC. Kami salah, kami minta maaf. Itu direktur CIA mengatakan begitu. Bahwa ternyata pelaku dari penghancuran WTC itu adalah orang Amerika sendiri. Dari tahun 2000, di awal kejadian saya sudah yakin itu bukan Osama bin Laden. Saya tahu Osama bin Laden saat itu sedang dirawat Bapak Ibu di rumah sakit Amerika yang berada di Dubai. Itu rumah sakit Amerika, The American Hospital of Dubai. Di depannya ada markas CIA. Kenapa jauh-jauh nyari ke Kandahar, Afghanistan Utara? Ada kok di Dubai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 911 ini adalah ritual human sacrifices untuk menyambut Y2K milenium ini. Boleh saya bongkar Bapak Ibu? Saya bongkar ya. Saya kembali ke meja nih. Bapak Ibu rahmati Allah, Allahu Akbar. Inilah yang membukakan mata saya. Oh, saya harus bicara. Ini ada kebohongan, ada hoax kelas dunia. Ternyata dilakukan oleh orang dalam sendiri. Mas Fajar, kita bongkar lagi ya. Ya, ini jamaah saya di Bandung Bapak Ibu. Ini di mana-mana selalu hadir nih. Orang Bekasi ternyata Mas Fajar. Baik Bapak Ibu. Itu Bapak sekalian. Jadi itu sudah disengaja. Saya ditelepon oleh teman-teman, Ustaz ada kejadian ini Ustaz. Baik, cari data, antum cari data. Kita cari data Bapak Ibu. Saya menemukan data penting. Ya alhamdulillah, saya mendapat ini film dari Komisi 911 Bapak Ibu. Jadi Komisi 911 adalah komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika to find who was behind in this disaster, untuk menemukan siapa penyebab pelaku dari WTC ini. Dan itu ketahuan, George Bush sendiri. Kenapa harus minta maaf 1 bulan ke belakang? Kenapa tidak minta maaf dari dulu? Komisi 911 sudah menemukan pelakunya bukan Osama bin Laden, pelakunya George W. Bush sendiri. Nah ketika itu George W. Bush sedang mengambil cuti ke San Francisco. Disambut, dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak dan disambut oleh sekolah tadi dengan cerita di ruang kelas ya, di ruang tertutup indoor. Seorang anak cerita tentang kambing yang hilang, the loss of son. Tapi itu berlangsung dalam waktu lama. Oh yes, I see. Oh begitu ya. Bukunya terbalik. Yes, I see. Oh begitu ya. Apa yang dia baca? Bukunya terbalik kok. Lihat, buku yang dipegang George Bush terbalik kan? Tidak lama setelah itu maka datanglah ajudannya menyerahkan handphone. Sure is call for you. Pak, ini Tuan, panggilan untuk Anda. Ketika didengarkan, share the WTC with this right. It will done well. Ya, it done well. Ini telah dilakukan dengan sebaik. Itu ya bahasa Inggrisnya Pak. Saya lagi belagu aja nih bisa bahasa Inggris. It done well. Ini berhasil dengan baik. Langsung dia tutup buku dan pamit. Sudah disiapkan tuh Bu press release untuk menyatakan kalau umat Islam lah yang bersalah, Usamah bin Laden lah yang bersalah. Maka saat itu mereka menggelar press release yang pertama. Tapi sayang sekali, press release pertama ini dia salah. Kenapa salah? Karena ini memicu kemarahan Islam dunia. Tapi sayang tidak diperlihatkan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah persiapan mereka menyambut Dajjal. Ya. The God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ini press release yang terjadi dan aneh, kok press release ini tidak tersebar di seluruh dunia.
Sebagaimana begitu hancur WTC, tersebar semua media massa di hari yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama menyebarkan seluruh dunia hatta Indonesia, dan berhenti pemberitaannya di hari yang sama seluruh dunia. Itu sudah diatur, Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Dan sayang ini tidak viral. Ini bahasanya sangat keras. Al-khinziru Bush arada ayyasubal Qur'ana fa'aqadallahu lisana. Khinzir itu babi. Si babi Bush, dia menghina Al-Quran, maka Allah mengikat lisannya. Di press release pertamanya dia mengatakan, entry pointnya dia mengatakan bahwa this is the holy Quran for Muslim people, taught Muslim people to share terrorism all over the world. Skandal pun tersebar di dunia, apalagi yang ini. Tapi karena media massa punya mereka tidak akan membongkar ini. Sampai selesai, sampai dia turun dari press release pertama, dia tidak bisa ngomong, Bapak Ibu. Ya, dia kerasukan alien, sehingga bahasanya bahasa alien, Bapak. Tidak jadi press release-nya. Maka segera dipanggil dokter-dokternya. Ini kenapa? Tolong saya, ini ada apa? Subhanallah, ada kudrati wa jabrati. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, saya yang tidak viral. Nah kemudian Bapak Ibu tidak berhenti di sana. Kami belum mendapatkan data yang cukup. Kami kumpulkan semua data-data tadi. Qadarullah, data-data itu Allah hadirkan untuk kami. Saat itu di pesantren kami, saat itu tahun 2000 ya, tahun 2000 saya masih tinggal di Sumedang. Saya masih mengajar di sebuah pesantren, Bapak Ibu, di Sumedang. Nah, di pesantren kami ada seorang mahasiswa yang tinggal sambil mesantren di sana. Dia kuliah sambil mesantren, dia tinggal di sana. Karena kampusnya nggak begitu jauh. Nah, dia cerita, Ustadz, ini dosen saya dapat cerita nih. Adiknya sedang S2 di Boston, di kehancuran WTC itu, di saat WTC hancur. Adiknya sedang S2 di Boston. Itu sedang rame, Bapak Ibu. Di Boston itu rumor sekali lagi. Tapi saya kira ini bukan rumor ya. Ini fakta yang memang sesuai. Nah, di sini kita mulai kembali kepada tema kita, Dajjal. Jadi WTC itu adalah ritual human sacrifices untuk menyambut Dajjal. Jadi mereka sudah tahu lebih dulu dari kita, yakin kalau Dajjal sudah ada dan akan segera muncul. Apa yang ramai saat itu? Salah satu pesawat yang menabrak Menara Utara itu nomor seri penerbangannya adalah Q33NY. Saat itu saya sedang membaca bukunya siapa? Bukunya Bill Gates, sang maestro Microsoft ya. Dan dia adalah orang Yahudi berkebangsaan Inggris kalau tidak salah. Betul? Bapak Ibu, kebangsaan Inggris? Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya saat itu mendapatkan bahwa karena dia adalah seorang Yahudi yang tidak mungkin dia secerdas itu dan sekaya itu tanpa menjadi bagian dari sistem Dajjal. Dajjal itu lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, sekali lagi, Samiri, nama aslinya Samiri karena lahir di Samirah. Ya, Samiri diambil dari kata Samirah. Bukhari diambil dari kata Bukhara, oleh Rusia. Ya, Al-Bandungi dari Bandung, Bapak Ibu. Nah, Samiri ini dari Samirah. Dilahirkan di Samirah, lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia punya kelebihan. Allah berikan kelebihan kepadanya. Salah satunya adalah kecerdasannya. 60 tahun di atas akal jenius manusia. Itu ciri-ciri Dajjal, kelebihan Dajjal. Nah, kode biblical dan diambil dari Visual Microsoft untuk bahasa Visual Basicnya dari Microsoft karya Bill Gates ini. Untuk fonetiknya menggunakan kode biblical. Maka saat itu saya lakukan ini, Bapak Ibu. Ctrl C, copy paste 2 kali, Bapak Ibu. Yang saya lakukan pertama, font yang pertama saya rubah ke Wingdings. Perhatikan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak dan pembajaknya adalah Yahudi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini entry point saya sehingga saya harus berbicara tentang Yahudi. Segitiga pernah kita bahas di kajian Ba'da Subuh di sini. Segitiga adalah simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Agama yang lahir dari akal budi manusia itu menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Ya, sebagai simbol Tuhan. Makanya di dalam agama Hindu ada Trimurti. Betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma.
kitab sucinya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas. Di sini ada Trianto. Itu Ustaz saya. Baik. Terima kasih Mas Rizky. Gak apa-apa deh, ini untuk mengenang saya. Nah,